selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham. Yang pertama Ametco, kedua Akra, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan TIN, dan terakhir Akra. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup tertekan 1,2% ke harga 7.096. Transaksi sampai saat ini ada di 14,5 triliun. Dan asing hari ini net buy di 222 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG ya seperti perkiraan saya ya, kemungkinan ke 7.050, 7.060 ini. Dan apakah bisa turun lebih dalam kondisi seperti ini? Ya kemungkinan tetap ada lanjut ya, karena hari ini terlalu tajam turunnya ya. Jadi besok itu potensi masih bisa lanjut, tapi kemungkinan besar tetap ada tarikan ya. Kalaupun lanjut koreksi, kalau saya lihat mungkin ke 7.030 itu aja maksimal, ataupun dia ngekor habis itu tarik naik. Jadi masih aman untuk ISG. Cuman yang beli di pucuk saat ISG di atas itu yang kurang aman ya harganya. Namanya trading juga harus ngikutin ya. Karena ISG, Big Bang ataupun saham-saham big cap lainnya kan udah di pucuk. Hari Jumat tuh banyak yang profit taking, makanya dia membentuk candle doji terbalik nih ya, hammer terbalik dan ekor, dan hari ini lanjut koreksi. Jadi kalau saya lihat ya kemungkinan besok kalaupun koreksi kecil ya, tipis saja, paling 30 poin. Malah mungkin bisa open gap up kalau nanti malam Eropa Amerika ditutup hijau. Kalaupun koreksi tipis. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup menguat 5,12% ke harga 615. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco kemana arahnya ya? Medco arahnya ke 640, 650, itu potensi bagus ya. Karena memang sudah breakout dari 580. Dan Medco kemarin Jumat itu saya sudah rekomendasikan di grup Borneo Trader Forum, juga saya infokan watchlist Medco dan Adro. Adronya naik, Medco-nya tapi masih melempem, tapi masih aman kan, koreksi tipis saja. Hari ini baru dia ditarik naik ya. Jadi targetnya kemana untuk Medco? 640, 650 karena udah aman. Untuk Medco juga sudah di atas 600. Menarik untuk Medco melanjutkan kenaikan minggu ini. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 322 menguat 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa sudah mendekati area resisten 330 sampai 332-nya, dan ini gap juga sudah ditutup, dan kemana arahnya ya tetap akan lanjut. Cuman volumenya juga kecil ya. Kalau ditanya apakah ideal beli di sekarang, ya harusnya nggak ideal kalau mau beli di 312, 314 ini, di atas ini ya. Nah ini kan kebetulan ada gap nih. Gap kalau ditanya, ini kan ekornya nyampe nih. Ekornya nyampe di ini, bukan, dia harus nutup body baru gap itu ditutup. Nah jadi seperti itu. Untuk Elsa, kondisi sekarang nggak ideal, dan Elsa juga sudah saya rekomendasikan lagi di 300-280 area bawah ini ya. Yang sebelumnya di sini ya, itu saya rekomendasikan di bawah. Udah profit juga yang pegang Elsa. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang ditutup terkoreksi 0,27% ke harga 1.785. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah masih net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas kemana arahnya? Ini Pegas sudah nggak kuat naik ya. Kelihatan sudah berapa hari dia konsol dan nggak kuat. Dan besok itu ada cum-dead dividen senilai 124. Jadi sekitar 6% lebih ya dari harga sekarang, misalnya 1.785, 6% lebih. Kalau minat untuk dividen menurut saya bisa ambil, tapi kembali lagi disclaimer on, dan akan rugi waktu sedikit aja, paling rugi waktu. Tetap arahnya untuk Pegas ini potensi tetap breakout 1.800, tapi dia akan turun dulu. Kan ada dividen trap tapi akan ditutup juga ya. Kalau ada yang bilang nggak setuju dengan dividen trap karena nggak ada ruginya, karena untuk disimpan juga lama akan balik. Iya, kalau untuk trading itu rugi karena uangnya ngendap nggak tahu kapan kan, cuman nyari 5%. Kalau trading scalping 5% mungkin dapat dalam sehari, nggak perlu nunggu dividen. Tapi kalau Bapak Ibu yang memang mau dividen bisa aja, yang penting sabar
ya. Dan kalaupun dia mengarah ke 1600 sampai 1650 average up ya, atau average down kalau yang beli di pucuk, kalau yang beli di bawah ya average up, sudah dapat dividen tambah lagi aja, karena tetap akan dipertahankan 1600-nya ini neckline double bottom Pegas. Pegas juga tetap peluangnya akan breakout 1800 tahun ini ya, tapi nggak tahu kapannya. Pokoknya dia kemungkinan turun dulu karena dividen, nanti baru mungkin konsolidasi di bawah baru nanjak lagi. Target Pegas juga bisa lewat tuh 2000 tahun ini ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan di tangan masing-masing. MACD-nya juga masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, dan saat koreksi volumenya kecil. Cuman ya udah nggak mampu naik, agak berat kalau mau naik. Kalaupun naik besok naik tipis, mungkin 1800 bisa tutup di atas, tapi besoknya ditutup turun ya. Kapan waktunya untuk nutup gap, misalnya ada dividen nantinya turun gara-gara dividen, ya nggak ada yang tahu, tapi peluang tetap ditutup ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang ditutup di harga 5.300, menguat 1,92%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA mantul dari 5.000 ya. Dan kalau ada Bapak Ibu yang ngantri ya, yang kemarin kalau nggak salah minggu lalu saya bilang ya, kalau mau beli MDKA di 5.000, pas kebetulan di situ MA20-nya dan juga MA20-nya juga mulai melengkung, mulai ke atas. Spek buy aja atau di 4.800, pokoknya jebol 4.800 itu cut loss dan dia naik lagi. Dan apakah aman? Ya harusnya aman. MDKA sudah kembali ke atas 5.200, yang penting jangan turun lagi. Kalau turun lagi ya nggak kuat, mungkin juga ada yang profit taking yang beli di 5.000 ya, kan sudah profit sekitar 5%, 6%. Kalau beli di 6.000 harga 5.300 sekarang. Ya kalaupun mereka profit taking ya itu wajar. Besok kalau market bagus lanjut tuh MDKA, targetnya 5.600. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Untuk BRPT itu lagi konsolidasi ya. Kalau mau beli di BRPT itu di 810, 820 itu area beli. Yang penting jebol 800 jual kalau minat ya. Sepertinya nih dia lagi konsolnya pun bagus di atas MA20-nya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah MA20, konfirmasinya 800, tutup di bawah 800 jual. Dari harga sekarang ya cut loss-nya mentok 4%, 5% itu masih ideal, dengan target tarik langsung atas ini aja 900 tuh, 8% cut loss-nya ya sekitar 5% ya. Bisa seperti ini atau tektok di sini juga bisa ya. Risk reward seperti ini nggak menarik ya. Iya memang nggak menarik, tapi ini aman karena dia terlihat konsolidasi. Nekat aja, yang penting siap cut loss 5%. Kalau dia naik dapat 2-3% profit taking. Nanti dia turun beli lagi di bawah. Di tektokin seperti itu juga bisa kalau ada yang memperhatikan BRPT ya. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 2% ke harga 2.450. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Antam kondisi seperti ini karena ada dividennya tapi kecil ya, nggak nyampe 2%, dan hari ini ex-date kena dividen. Ya aman, Antam ini selama di atas 2.400 aman aja. Tapi besok itu langsung harus hijau. Dia harus nutup gap dividennya hari ini di 2.500. Kalau dia tutup di atas itu bagus, dan jangan membuat low baru ya. Low barunya di bawah 2.400. Kalau dia membuat low baru ya bisa ke 2.330 atau 2.300 ini. Tapi support kuatnya ada di 2.200. Apakah ini pola dead cat bond ya, belum tahu ya. Konfirmasi pola dead cat bond yang jebol 2.350. Jadi seperti itu untuk Antam. Tapi kalau untuk jangka menengah ya Antam harga sekarang juga masih ideal. Kalau mau dikumpulin dulu, disabarin sampai akhir tahun disimpan. Tapi ini kan ada pola Pauline Wedge atau downtrend channelnya. Kalau dia break sekali lagi 2.500, konfirmasinya 2.650 tuh lanjut bisa uptrend ya untuk Antam, dan bisa jadi ada pola cup and handle. Tapi ini baru gambaran, bisa jadi candle doji dengan ekor yang cukup panjang ini swing low. Yang penting konfirmasinya besok langsung hijau, besoknya hijau, apalagi bisa breakout 2.650 minggu ini, confirm swing low, lanjut uptrend, target 2.900 untuk Antam. Jadi seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham 7. Ada Inco yang ditutup di harga 7.625, terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco masih bisa ditoleransi
karena 3 hari koreksi volume kecil dan juga dia membentuk candle hammer atau doji dengan ekor yang panjang lebih besar 3 kali dari body. Dan ini kan sebelumnya saya buat seperti ini, pola cup and handle-nya ternyata gagal, tapi bisa ditarik lagi. Yang penting tutupannya nggak di bawah low semenjak sebelumnya ini 7.530. Ini kan memang dia membuat low baru tapi bertahan di atas 7.400. Memang itu bisa jadi area konsolidasinya juga untuk Inco ya. Ini dihapus saja. Kalau dihapus seperti ini konsolidasi juga bisa. Tapi kalau digambar seperti ini juga bisa. Ya, ini kan dia konsol di area ini juga terlihat nih. Ya, pokoknya kalau ada yang spek buy Inco dan besok kembali merah, ya kalaupun ada profit sisa 2%, 1%, misalnya ada yang beli di 7.400 kan sekarang sudah profit sekitar 2% sampai 3%. Nah, kalau sisa 1% besok profitnya profit taking aja ya. Harusnya besok tuh langsung hijau dan harusnya nggak boleh turun dari 7.500 untuk Inco ya. Kalau dia turun besok dari 7.500 berpeluang ke uji support 7.400 dan potensi bisa jebol. Kalau kondisi seperti ini besok harus hijau, harus rebound langsung open gap up kalau bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk Inco ya semoga aja sentimen bagus, harga komoditas nanti malam menguat, ya bisa aja open gap up untuk Inco. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham 8. Ada TINS yang ditutup terkoreksi 3,02% ke harga 1.925. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS juga hari ini kena dividen ya. Ya 6 Juni ex-date-nya dividennya 61, ya sekitar 3% ya. Kemarin itu saya juga ada beli TINS ya di pucuk karena saya lihat kayaknya mau breakout 2000, saya beli dan baru saya lihat ada info itu cum-date-nya, jadi saya langsung jual BP aja ya, rugi fee aja nggak masalah daripada sekarang saya ruginya 3%. Jadi seperti itu ya untuk TINS. Kemana arahnya kondisi seperti ini, bisa turun dulu tapi turunnya juga aman ya, mentok 1800 itu potensi besar dijaga juga oleh TINS dan ya bisa konsol lagi di area ini ya dalam waktu, pokoknya potensi juga ditutup lah gapnya nih. Gapnya ini kecil aja kan cuma 3%, peluang ditutup cuman nggak tahu kapan ya, tapi harusnya aman. TINS juga potensinya uptrend tetap itu akan breakout 2000. Nanti tunggu, semoga aja kalau nggak bulan ini bulan depan tuh breakout 2000. Siap-siap 2200 tuh untuk TINS. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang ditutup menguat 4,2% ke harga 1115. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kembali rebound dan tutup lagi di 1100. Ini sepertinya sinyal bagus. Asal besok langsung lanjut dan breakout resisten terdekat itu 1150. Kalau 1150 dilewati lagi, sangat berpeluang untuk Akra ke 1200. Itu sinyal bagus, Akra bisa strong up trend ya. Jadi aman nih kalau ya ada yang beli di 1040, 1050 atau minggu lalu bahkan dari 900. Akra ini bahkan dari 880 saya suruh spek buy area ini. Kalau masih ada follow, ya follow aja terus. Yang penting Akra jangan turun dari 1000, itu aja untuk Akra. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Dan ini ada pola morning star ya. Bagus nih, tutupannya pun di harga tertinggi hari ini. Besok harusnya lanjut. Cuman kalau ditanya apakah bisa spek buy, karena bilang lanjut pasti menguat. Ya hitung aja risk rewardnya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1100 lagi atau di 1080 ya exit aja dulu ya. Bisa seperti itu, atau kalaupun nggak mau exit juga nggak masalah. Tarik sampai 1000 juga boleh. Toleransinya nih 1000 support kuatnya. Kalau jebol itu ya lanjut bisa downtrend atau konsolidasi di bawah ini 1000 dan supportnya bisa 880. Seperti itu untuk Akra. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.